Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di channelnya saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mengklik video ini. Itu berarti teman-teman ingin tahu kisah yang akan saya ceritakan kali ini gitu. Nah, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dikarenakan masuk Islam pada masa awal. Disebut juga masa awal itu disebut dengan apa, sayang? Asabiqunal awalun. Asabi kunal awalun gitu kata suami. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, jadi kita itu kebanyakan itu mendengar para sahabat itu yang paling terkenal itu Abu Bakar dan Umar. Namun banyak sahabat-sahabat yang lainnya termasuk Tolha bin Ubaidillah. Nah, Tolha bin Ubaidillah ini lahir pada tahun 594 Masehi di suatu wilayah yang disebut dengan Hijaz. Nah, Hijaz ini terletak di barat laut Arab Saudi, di mana ini letaknya kota Madinah dan kota Mekah. Nah, Tolha bin Ubaidillah ini satu suku dengan Abu Bakar, yaitu suku Taim namanya gitu. Nah, terus nasabnya Tolha bin Ubaidillah ini bertemu dengan Rasulullah di nasabnya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, nanti ditulis di situ. Nah, kemudian nama ayah Tolha ini Ubaidillah, dan Tolha ini mempunyai ibu namanya itu As-Sa'bah. As-Sa'bah kalau nggak salah. Ya, nanti ditulis di sini. Oke. Nah, arti nama Tolha itu sendiri artinya itu pohon yang rimbun yang tumbuh di tanah yang keras. Nah, tahu sendiri di Arab Saudi itu nggak ada yang namanya tanah, adanya itu semuanya itu batu. Gunung pun batu, bukan kayak di Indonesia gunungnya itu tanah gitu. Nah, jadi arti nama Tolha itu sendiri dikasih nama bapaknya itu artinya itu pohon yang rimbun, yang tinggi, yang rindang, yang batangnya itu keras, tumbuh di tanah yang keras, namun mempunyai duri-duri yang lunak agar binatang itu bisa makannya gitu. Nah, Tolha bin Ubaidillah ini tumbuh kembangnya ini ya dia banyak belajar memanah dan belajar banyak hal lah gitu dari orang tuanya. Nah, teman-teman seumurannya si Tolha Ubaidillah ini dia ini seumur dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau kalian tahu tuh Sa'ad bin Abi Waqqas tuh salah satu orang yang masuk Islam pada masa awal kenabian. Kemudian Zubair bin Awam juga. Nah, ini dia ini bertemanan gitu. Jadi kayak seumuran gitu. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam itu sama Tolha bin Ubaidillah itu temenan. Nah, pada masa dewasanya si Tolha ini ikut berdagang ke negeri Syam bersama Khalifah dagang. Nah, di pasar di Syam itu nama salah satu pasarnya di suatu kota namanya itu Busroh gitu. Nah, di pasar itulah dia ketemu sama pria yang disebutnya kayak rahib lah gitu. Nah, dia itu mengatakan siapa pedagang di sini, Khalifah dagang ini yang berasalnya itu dari Mekah gitu. Nah, terus si Tolha ini mengatakan saya yang dari Mekah gitu. Oh, kamu yang dari Mekah gitu. Nah, si rahib ini mengatakan di bulan ini akan ada orang pria yang namanya itu Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang akan menjadi nabi, dan juga dia itu akan pindah ke negeri yang subur gitu, seperti itu. Pokoknya banyaklah yang si rahib itu mengatakan tentang Muhammad gitu, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seketika si Tolha Ubaidillah itu juga meninggalkan Khalifah dagangnya yang sedang berdagang di Syam gitu. Jadi dia ninggalin gitu aja sampai Khalifahnya tuh mau kemana Tolha? Dia mau pulang ke Mekah. Nah, jadi pada saat itu perjalanan dari Syam ke Mekah ataupun sebaliknya Mekah ke Syam itu 1 bulan. Teman-teman, berarti kan lama kan ya. Jadi bolak-balik kan 2 bulan berarti. Nah, setibanya si Tolha ini ke Mekah, dia menemuin keluarganya. Ada berita apa sepeninggalan saya pergi berdagang ke negeri Syam. Terus keluarganya bilang ada bukan ada Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengaku bahwa dirinya adalah nabi dan Abu Bakar telah mempercayainya dan mengikuti ajarannya. Nah, di sini Tolha Ubaidillah itu kaget dan bahkan berpikir bahwa dia juga temenan sama yang namanya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dia jadi temenan gitu. Jadi sama kenal lah gitu pada masa itu, walaupun gak seumuran juga mungkin, ataupun seumuran lebih kurang yang segitu-gitulah ya gitu. Dia karena Abu Bakar ini orangnya itu yang jujur, cerdas, pandai gitu, dermawan, pokoknya orangnya itu baik dan terpuji. Jadi kalau dipikir-pikir tuh kalau seandainya Abu Bakar udah memihak ke sesuatu orang, berarti orang ini nggak mungkin berdusta gitu. Nah, jadi dia itu si Tolha Ubaidillah ini mendatangi Abu Bakar menceritakan kejadian dia di pasar di Busroh waktu dia di negeri Syam gitu. Nah, kemudian Abu Bakar menceritakan tentang Muhammad dan Tolha pun menceritakan tentang kejadian dia yang ketemu di pasar. Nah, akhirnya itu Abu Bakar itu mengajak Tolha itu bertemu dengan Rasulullah, dan singkat cerita Tolha bin Ubaidillah ini memeluk agama Islam. Nah, tapi keluarganya si Tolha bin Ubaidillah ini menentang. Nah, jadi dia ini menentang. Awalnya itu keluarganya dan teman-temannya ini berkata itu membujuknya itu lemah lembut gitu, lemah lembut. Tapi Tolha ini tetap kekeh. Nah, alhasilnya itu keluarganya berikut ibunya juga itu menyiksanya gitu. Nah, pada waktu itu ketika Tolha bin Ubaidillah itu memeluk Islam, ayahnya itu sudah meninggal. Nah, jadi ibu kandungnya pun ikut menyiksa dia juga. Bahkan kakak-kakaknya, saudaranya pun mengatakan seperti menyiksa juga, dan bahkan ada yang mengatakan jika ayah masih hidup, bahkan ayah pun akan memperlakukanmu seperti ini juga, mungkin bahkan lebih parah seperti itu. Nah, jadi pada waktu itu Abu Bakar beserta Tolha pun ikut disiksa juga, dihujatin, diikat, dipukulin pakai batu gitu. Nah, jadi Tolha dan Abu Bakar itu digelari dengan sahabat yang setia, yang saling, yang mulia lah gitu, pokoknya setia dan saling mendampingi seperti itu. Nah, dikarenakan Islam itu makin terpojok, kayak proses perdagangannya itu terhendat lah di kota Mekah. Kemudian juga tidak boleh adanya perkawinan. Jadi umat muslim itu nggak boleh menikah sama wanita-wanita kafir Quraisy pada saat itu. Nah, jadi kemudian itu pada masa itu ada yang namanya itu Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2 gitu. Itu maksudnya itu tentang masyarakat Madinah itu mendatangi Rasulullah untuk menyatakan keislamannya gitu. Nah, singkat cerita, Rasulullah ini hijrah ke Madinah. Nah, pada waktu itu nama Madinah itu bukan kota Madinah tapi Yasrib. Nah, sebelum hijrah ke kota Madinah itu, yang lebih dahulu itu para sahabatnya itu Tolha bin Ubaidillah dan juga Bilal bin Rabah. Kemudian jadi setelah Bilal dan Tolha itu hijrah ke Madinah gitu, barulah Rasulullah, Umar dan Abu Bakar itu menyusul. Jadi itu Rasulullah, Umar dan Abu Bakar itu menyusulnya itu belakangan. Jadi lebih berangkat lebih dulu ke Madinah itu adalah Tolha bin Ubaidillah. Jadi para sahabat itu juga membawa hartanya itu ya seadanya, bahkan ada yang nggak membawa sama sekali hartanya yang di Mekah. Nah, si Tolha Ubaidillah ini juga orangnya ini sangat kaya dan juga dermawan. Jadi walaupun dia ini berdagang, kalau seandainya dia tuh punya hasil keuntungan yang banyak gitu, dia bingung, bahkan dia tuh nggak bisa tidur, harta ini mau saya apakan. Bahkan istrinya pun juga istri yang soleha, jadi dia tuh mendukung suaminya itu untuk bersedekah gitu, dibandingin kamu bingung, kamu gimana nih ya gimana gitu, uangnya ini disedekahin gitu ke orang gitu. Bahkan ada orang dari suku Badui pun datang ke Tolha minta bantuan, dan Tolha pun memberikan tanah yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepadanya gitu. Jadi dia tuh orangnya dermawan banget, Tolha bin Ubaidillah ini. Nah, Tolha ini udah hampir 10 menit. Oke, kita percepat lagi, kita singkat lagi. Nah, jadi Tolha bin Ubaidillah ini juga mengikuti seluruh peperangan
yang terjadi pada masa Rasulullah itu masih hidup, kecuali perang Badar, dikarenakan Tolha bin Ubaidillah bersama Sa'id bin Zaid diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk mematai atau untuk kayak memonitor lah bahasanya, itu posisinya itu khalifah dagang kafir Quraisy itu di mana gitu. Jadi setelah tahu khalifah dagang Quraisy itu di mana, si Tolha ini bergegas pulang lagi gitu buat ngasih tahu Rasulullah posisinya itu di mana gitu. Nah, namun posisinya itu Tolha bin Ubaidillah kembali lagi itu untuk memberitahu Rasulullah posisi khalifah dagang kafir Quraisy itu di mana. Rasulullah ini ternyata sudah berangkat, jadi lebih kurang 10 hari sebelum Tolha itu sampai untuk memberi kabar kepada Rasulullah itu sudah berangkat untuk perang Badar. Dan kemudian Tolha bin Ubaidillah bersama Sa'id bin Zaid itu menyusul para rombongan untuk mengikuti perang Badar. Namun setelah sampai di lokasi ternyata perangnya sudah usai dan kaum muslimin itu alhamdulillah meraih kemenangan seperti itu. Namun pahala Rasulullah bersabda dan berkata kepada Tolha, tidak perlu khawatir, pahala orang yang mengikuti perang Badar maupun tidak sama halnya seperti dirimu, gak perlu khawatir. Jadi Tolha itu sama Sa'id bin Zaid juga mendapatkan pahala perang gitu. Nah, kemudian setahun setelah perang Badar, tepatnya itu 22 Maret tahun 625, bertepatan dengan 7 Syawal 3 Hijriah. Sebentar. Ya, benar. Terus lebih kurang setahun setelah perang Badar ada perang Uhud. Nah, di perang Uhud inilah perang yang sangat besar, dikarenakan itu posisi jumlah kaum muslimin itu sebanyak 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy itu ada 3.000 orang. Nah, di situ sebenarnya itu kita tuh bisa kaum muslimin tuh bisa menang, namun dikarenakan hawa nafsu dan tergodalah kaum muslimin ini dengan harta yang ditinggalkan kaum Quraisy untuk jebakan, sayang ya. Harta apa namanya? Enggak, yang pasukan harta perang gitu ya. Yang diamanahkan pasukan pemanah yang ada di bukit. Iya, pasukan pemanah yang ada di bukit itu turun untuk mengambil harta yang perang itu kan ya. Nah, turun dia, jadi posko pemanah-pemanah di atas bukit itu turun. Jadi dia itu kaum kafir Quraisy itu dengan mudahnya itu menghabisi kaum muslimin. Jadi di situ tuh strateginya itu gagal total, bisa dibilang tuh kaum muslimin itu kalah. Nah, disinilah itu Tolha bersama yang lainnya itu melindungi Rasulullah untuk menyelamatkan Rasulullah lah sampai ke atas bukit gitu. Nah, jadi kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemanah yang handal banget. Nanti kita bahas juga tentang cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sama Tolha itu melindungi Rasulullah banget. Nah, sampai si Tolha itu menerima lebih kurang sekitar 70 luka tusukan karena benda tajam gitu. Meskipun dia berhasil menyelamatkan Rasulullah ke bukit, namun dia itu udah 70 tusukan. Bayangin ya, kita 10 tusukan, 3 tusukan aja tewas kan, kayak di berita-berita itu kan. Nih, meninggal dikarenakan dibunuh sekian tusukan. Ini Tolha Ubaidillah ini menerima luka perang di perang Uhud itu 70 tusukan dan sudah dikira itu meninggal. Dan pada saat itu Abu Bakar beserta Abu Ubaidah bin Zarrah itu tiba ke lokasi dan akhirnya itu bisa menyelamatkan Rasulullah. Terus Rasulullah bilang gini, selamatin tuh teman kamu gitu. Jadi ngeliat Tolha itu dikirain tuh udah meninggal, ternyata alhamdulillah masih hidup gitu. Namun jari kirinya Tolha itu putus, teman-teman. Nah, dikarenakan pengorbanannya dia melindungi Rasulullah, makanya dia tuh mendapat gelar, banyak banget gelarnya itu. Salah satunya itu sang perisai Rasulullah, kemudian burung elang dari Uhud. Namun Tolha Ubaidillah ini termasyurnya itu gelarnya itu syahid yang berjalan di muka bumi. Nah, jadi kata Rasulullah, kalian jika ingin melihat orang yang syahid di muka bumi, maka lihatlah itu Tolha bin Ubaidillah gitu. Nah, kemudian Tolha bin Ubaidillah ini merasa sedih ketika 12 Rabiul Awal
11 Hijriah Rasulullah ini meninggal. Jadi itu sedih banget. Terus singkat cerita, Rasulullah meninggal, diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar itu menjabat selama 2 tahun, kemudian digantikan oleh Umar menjabat sekitar 10 tahun. Kemudian Umar bin Khattab meninggal dikarenakan ditusuk ketika menjadi imam sholat subuh, digantikan oleh Utsman bin Affan. Dan ketika Utsman bin Affan menjabat, Utsman bin Affan pun dibunuh, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Tolha ini agak bersitegang juga sama si Ali gitu. Jadi pokoknya kita ini harus fokus mencari siapa itu pembunuh Utsman bin Affan, karena kita ini kayak bertetangga, rumah sedekatan, tapi kita tuh nggak tahu kalau dia itu mati dibunuh oleh siapa gitu. Nah, ketika pada saat masa Ali ini umat Islam itu tuh banyak terpecah belah. Nah, hasil itu suatu ketika, pendek cerita nanti susah nguploadnya lagi. Nah, ada pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anhu membawa pasukan menuju Anha ya sayang ya, sorry maaf. Jadi istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu membawa pasukan yang sangat banyak memasuki wilayah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dikirain Aisyah ini mau menyerang kubunya si Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi ada perwakilannya si Ali menemui perwakilannya Aisyah. Jadi kayak penengah gitu. Ada maksud apa nih datang ke sini? Atau maksud perang atau apa? Tapi dijawab sama kubunya si Aisyah itu, kami tidak mau berperang, kami hanya ingin membantu Ali untuk mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Kalau nggak salah ada orangnya, kok mereka lupa siapa sayang pembunuhnya sayang. Mereka pernah tahu deh tapi lupa. Nanti kalau inget taruh di sini. Tapi kalau saya nggak ingat atau teman-teman tahu siapa yang membunuh Utsman bin Affan, tulis di bawah ya. Pernah tahu tapi lupa. Astagfirullah. Oke, habis itu jadi bersepakat untuk ini. Nah, akhirnya pasukan Ali dan pasukan si Aisyah radhiyallahu anha ini bersatu. Kemudian mereka ini bermukim bermalam di suatu bukit namun berseberangan. Nah, tapi di ini jahatnya itu ada kaum munafik yang di masing-masing tubuh itu ada. Jadi di pasukannya Ali ada orang munafik, dan di pasukan Aisyah pun ada orang munafik. Nama orangnya itu, nah ada orang pemfitnah itu datang, namanya itu Ibnu Saba atau Abdullah bin Saba gitu namanya. Nah, seorang pemfitnah ini datang tuh. Jadi ketika orang ini sedang tidur gitu, di mereka ini jadi pasukan si Ali sama pasukannya Siti Aisyah ini kan dia bermukim tuh di padang pasir gitu. Tapi dia ini bersebelahan, nggak sama, meskipun mereka ini bersatu tapi beda-beda grup lah kayak gitu. Bersebelahan pada waktu malam, masing-masing kubu ini orang lagi istirahat. Terus si penfitnah ini membangunkan, jadi kayak memfitnah gitu, kayak menghembuskan berita hoax gitu. Jadi kayak mengatakan bahwa bangun pasukan dari maksudnya kubu Aisyah telah mengkhianati kita, katanya gitu. Jadi bangun, dia telah menyerang kita, ayo bangun gitu. Nah, dan di sebelah kubu Aisyah pun para penfitnah itu mengatakan demikian juga, ayo bangun, kubu Ali telah mengkhianatin kita, dia mau menyerang kita gitu. Nah, jadi mereka ini saling mau menyerang. Nah, terus si Tolha ini dan pasukan Ali juga menenangkan, tenang, kita ini bukan, kita di sini bersaudara, dan kita di sini ini bukan untuk perang. Dan Aisyah pun juga menenangkan pasukan-pasukannya dia gitu. Nah, di sini tuh bisa diambil bahwa Islam itu dari zaman dahulu mudah banget dipecah belah. Jadi yang bahayanya itu penyusup. Orang yang di sekitar kita pura-pura itu dia tuh Islam, tapi sebenarnya dia tuh bukan Islam. Jadi bawa nama Islam. Jadi membuat Islam itu jelek gitu. Jadi di fitnah. Jadi dari zaman Nabi pun udah begitu gitu, apalagi zaman sekarang. Makanya tuh harus hati-hati banget. Jadi terkadang tuh ada orang yang membawa nama Islam namun dia tuh sebenarnya tuh bukan Islam. Mama cantik. Iya sayang, terima kasih. Bentar dikit lagi ya mama ini selesai. Iya sayang, tunggu sayang ya. Ayo.
Nah, kemudian akhirnya itu disebutlah perang Jamal namanya itu, dan perang Jamal. Nah, kejadian itu disebut perang Jamal. Nah, di saat kejadian kekisruhan itu bahwa Tolha Ubaidillah ini terkena panah yang dimana ujung panahnya itu beracun. Nah, disitulah Tolha Ubaidillah kena panah, akhirnya dia kena racun dan meninggal dunia. Nah, pada perang Jamal inilah Tolha Ubaidillah benar-benar gugur. Kalau di Uhud kan ya maaf ngomong, jadi dikiranya udah gugur perang, ternyata dia nggak gugur perang, alhamdulillah masih hidup. Nah, sekali ini Tolha nggak bisa melewati yang namanya juga udah takdir gitu, udah qadarullah, jadi dia meninggal gitu. Nah, kemudian si Tolha Ubaidillah ini setelah meninggal, ada salah satu temennya Tolha Ubaidillah ini 30 tahun setelah Tolha Ubaidillah ini meninggal, ada salah satu lelaki tua temennya gitu mimpi didatengin Tolha Ubaidillah. Dia bilang, sampaikan kepada putriku Aisyah agar memindahkan kuburanku karena di sini tanahnya itu lembab dan sangat menggangguku, kata Tolha tuh gitu. Di dalam mimpi laki-laki tua itu, bapak-bapak tua itu, akhirnya bapak itu mendatangi Aisyah, anaknya Tolha. Nah, di sini Aisyahnya bukan Aisyah anaknya Abu Bakar yang nikah sama Rasulullah ya, bukan. Jadi ini Aisyahnya itu Aisyah lain gitu, anaknya Tolha gitu. Alhasilnya itu si anak ini memenuhi permintaan bapaknya yang disampaikan melalui mimpi si bapak yang tua tadi gitu. Pas ketika dibuka kuburannya. Ketika kuburannya ini dibuka, oh ya saya lupa nyampain bahwa Tolha Ubaidillah ini dikubur di Basroh, di padang rumput di Basroh gitu. Nah, jadi si dibuka kuburannya, Masya Allah, jasadnya itu udah 30 tahun nih meninggal, masih bagus, kecuali ada beberapa gimana gitu di jenggotnya si Tolha Ubaidillah ini gitu. Nah, teman-teman, itulah kisahnya tentang Tolha bin Ubaidillah, sang perisai Rasulullah, disebut juga dengan burung elang dari Uhud atau syahid yang berjalan di muka bumi, ceritanya gitu. Nah, jadi sahabat Rasulullah itu ada banyak, salah satunya itu Tolha bin Ubaidillah. Semoga teman-teman sekalian, bapak, ibu, bunda, ayah, umi, abi sekalian yang ada di rumah bisa mengingat cerita yang saya sampaikan, atau nyuruh anaknya tuh nonton apa yang saya sampaikan. Ini ceritanya udah saya singkat banget ya, bagi ustadz yang pakar banget ya pasti nyeritainnya itu bakal lebih detail lagi kayak Ustadz Halid Basalama gitu-gitu. Nah, ini udah saya singkat. Kalau saya udah lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa ngebahas cerita sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Jika kalian anggap ini cerita yang bermanfaat, mohon kiranya dapat disupport dengan cara mensubscribe, nonton video yang lainnya, di like juga di share. Sampai ketemu lagi di cerita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah-salah, dan mohon kritik dan sarannya di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalama dong sayang. Masalama.